Iyalah, ulung nggak so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya. Udah lama. Ya nggak lama-lama bener lah. Kita ketemu lagi di sore yang indah. Sekarang sore ya. Masih dengan masker yang membuat susah napas. Karena kan ini ya, dalam full face kan kenceng, terus ya gitu ditambah masker jadinya sedikit susah. Saya hari ini ya nggak ada sih, nyore aja. Tapi ya tentunya ada yang ingin dibahas, masa obrolan kosong ya kan. Hari ini kita mau bahas tentang ini apa namanya, penggunaan knalpot racing. Dulu tuh saya udah pernah pakai knalpot ProLiner. Ini kayaknya jalannya mau dibagusin ya. Bagus lah, jalannya sudah bolong-bolong tidak menentu, jalannya mau dibagusin. Saya kan udah pernah tuh pakai knalpot ProLiner lah, ProLiner. Jadi sedikit berbagi pengalaman, dan saya juga akan akan menjelaskan mungkin ya sedikit mengenai dampaknya ke motor kita. Ini jalan lama ya, sabar ya, nanti kita akan mulai berbincang-bincang lagi. Berbincang-bincang setelah pesan-pesan berikut. Enggak lah ya, enggak ada. Kita udah di jalan raya. Piwi keren ya, mobil kodok. Padahal bentuknya nggak mirip kodok gitu. Apa mirip? Ya udahlah ya. Jadi ngobrolin yang saya katakan tadi, saya utarakan tadi. Kalau udah diutarakan ada timur kan dong. Nah, jadi ngobrolin knalpot. Apa sih dampaknya? Saya mau cerita pengalaman dulu. Oke. Kalau teman-teman ada yang belum nonton, nanti videonya saya kasih lah ya di deskripsi. Oke. Jadi tuh saya tuh pakai knalpot itu cuma sebentar ya. Sebentar lah, beberapa bulan. Nggak nyampe permanen gitu ya. Itu wah kacau. Macet bro. Knalpot itu saya pakai cuman sebentar, cuman beberapa bulan aja paling. Nah terus kenapa nggak saya pakai lagi? Kenapa saya pakainya cuman sebentar? Ya karena ini bro, karena memang apa ya, memang nggak enak sih kalau yang saya rasain. Saya sih kesalahannya dulu pakai knalpot itu cuman saya nggak nyeting apa-apa gitu di mesin, jadi cuman pakai aja gitu. Jadi yang saya dapatkan hanyalah suara yang bising gitu. Performa nggak ada yang naik. Ya performa masih sama-sama aja sih. Jadi ya itu tadi gitu. Jadi kalau misalkan saya ngelepas ya karena bosen dan menurut saya ya cuman dapat suara yang lebih besar tuh tidak worth it lah gitu. Nah jadi yang saya rasakan juga tarikannya ketika di RPM bawah tuh nggak sejambak
ketika ketika pakai knalpot standar gitu. Apakah ini hanya sugesti? Ya bisa jadi, cuman bisa aja ini memang beneran gitu, karena yang saya rasakan sih seperti itu gitu. Yang saya rasakan seperti itu. Jadi dia tuh kayak apa ya, kayak kurang zut gitu, nah tarikannya kalau dibandingkan dengan knalpot standar. Tapi tenaganya keluarnya ketika RPM tinggi gitu. Saya kan nggak butuh ya, kalau kita kan pemakaian dalam kota ya, sehari-hari gitu ya, pemakaian dalam kota itu tuh kita butuhnya ini bro, kita butuhnya tarikan di RPM bawah, percayalah. Karena apa? Karena ketika kita mau nyalip gini, terus kita mau bermanuver ya kan, bermanuver, kita nggak butuh RPM tarikan di RPM tinggi itu, kita nggak butuh. Karena memang kita kan mau yang cepet-cepet aja gitu, karena kita kan butuh tarikan enak di RPM rendah tuh, karena memang kita butuh yang cepet tuh. Nah kayak misalkan saya mau nempong gini apa kan, mau nyalip gitu kan, nah kayak gitu ya. Itu sih ceritanya. Tapi dia baru keluar tuh ketika sudah naik lah gitu, sudah gasnya sudah tinggi gitu. Nah kita kembali lagi, jadi kalau dampaknya ke mesin apa gitu, dampaknya ke mesin tuh, mesin jadi cepet panas gitu, mesin jadi cepet panas. Kalau untuk membuat mesin jadi kasar, saya kurang tahu ya gitu, karena yang saya rasakan sih ya biasa aja gitu. Nah terus apa benar gitu kan membuat mesin menjadi lebih kasar? Enggak juga sih kalau lebih kasar, cuman kalau lebih panas iya gitu, mesin kalian tuh jadi lebih panas. Yang saya rasakan gitu, karena waktu ketika saya pakai knalpot ini itu apa namanya, kipas pendingin motor ini tuh yang ceng gitu kan, gede suaranya, itu sering bunyi gitu. Apalagi kalau lagi jalan santai. Itu disebabkan karena apa? Karena biasanya pakai knalpot standar dia tertahan, ada filternya gitu ya, asapnya itu ada filternya gitu, jadi ada yang menahan. Astagfirullah, kaget. Nah tapi ketika pakai knalpot racing, dia menjadi plong gitu, jadi asapnya tuh udah keluar semua lah gitu. Ini saya baca ini saya baca di internet. Jadi saya riset dulu lah, riset ya, saya riset tipis lah sebelum membuat video ini gitu, supaya informasi yang disampaikan nggak salah. Nah kalau misalkan ada yang salah ya silahkan silahkan dibenarkan saja. Oke, silahkan dibetulin maksudnya. Bukan yang salah tetap dianggap betul, bukan, tapi dibetulin. Nah itu tadi gitu yang nah jadi supaya kenapa mesin kalian bisa cepat panas, karena kalian kalau misalkan mesin kalian masih karburator, itu kalian harus atur, harus setting lagi karburatornya gitu, supaya optimal, supaya kalian nggak cuma dapet mesin yang panas dan suara yang bising aja, tapi kalian bisa dapet tenaga yang bertambah juga gitu. Nah kalau untuk ini motor injeksi ya kan, kalian tuh bisa setting di CU atau CO ya, itu pokoknya CU, setting CU atau CO gitu. Ya mohon maaf lah ya, saya lupa CU atau CO gitu. Nah itunya harus kalian setting gitu, supaya apa, supaya ya optimal gitu, supaya kalian tidak cuman mendapatkan suara yang bising aja gitu dan mesin yang panas.
Nah, kalau misalkan sudah disetting seperti itu, harusnya sih sudah optimal ya. Harusnya sudah optimal. Harusnya ya nggak ada masalah lagi, harusnya seperti itu. Saya juga ngapain lagi lewat sini, macet bro. Saya mau belok kiri, jadi tahan di sini aja. Oke, sudah belok kiri pun masih rame, masih ya baguslah, tapi nggak macet. Motor nggak pakai knalpot ya. Ini lebih plong lagi nih kalau nggak pakai knalpot nih. Oh, pakai deng, pakai dia knalpot, pakai. Cuman ya itu lebih pendek daripada step depan. Nggak apa-apa lah, setelannya itu. Pokoknya intinya kita ini ya, kita rangkum dari pembahasan kita tadi. Pokoknya mesinnya panas gitu aja kalau kalian pakai itu. Kalau mesinnya kasar, mungkin bisa jadi ya. Kalau misalkan knalpotnya yang biasa, maksudnya yang KW-KW-an gitu, makanya beli knalpot tuh yang ori bro, ori juga gitu, biar maksimal. Tenaganya dapet ya kan, suaranya dapet ya kan. Saya sudah bosan dengan suara knalpot yang besar, makanya saya udah ganti sekarang pakai standar aja, yang standar aja. Sekarang kita pulang dulu. Jalanan ramai. Nah, jalan-jalan seperti ini tuh 20-30 tuh dia langsung bunyi pasti kipasnya kalau pakai knalpot racing ya. Tapi kalau pakai knalpot standar enggak. Kalau pakai knalpot standar, kalau lagi macet beneran, macet kan, jalan berhenti atau jalan 10 km per jam gitu kan, itu dia itu bisa panas, bisa muter kipasnya, ceng adanya muternya. Ya nggak gitu sih, cuman ya kurang lebih gitu. Party yo mamen. Kasihan mbaknya. Op. Itu aja lah kali ya yang ingin saya sampaikan. Tuh, kita tuh kalau pemakaian dalam kota, kita tuh nggak bisa kebut-kebutan sampai gas itu maksimal. Kita narik gas itu cuma buat nempong aja gitu. Kalau udah kayak gini udah gitu. Kita juga pakai dalam kota, mau kebut-kebutan gimana sih ya kan? Masa dalam kota makainya ugal-ugalan? Nggak boleh lah, apalagi lagi rame. Tidak boleh. Gitu aja ya yang ingin saya sampaikan pada kawan-kawan semua. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa diambil hikmahnya. Iya, rusuh bener klakson. Dadah.